Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari Program Studi Hubungan Masyarakat 2019 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya sedang bersama dengan saudara sepupu saya dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah interview. Sebelumnya, silakan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Afifah Nasrila, tapi biasa dipanggil Sisi. Gimana nih kabarnya, Sisi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salsa sendiri? Baik juga. Jadi interview kita hari ini bertemakan tips-tips agar kita tetap positif dan juga sehat selama masa pandemi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa tingkat kasus pandemi corona di Indonesia itu masih meningkat sampai sekarang. Nah, karena hal itu kita dihadapkan dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dia mengharuskan kita agar tetap di rumah dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Saya pengen tahu apa aja sih perbedaan yang Sisi rasakan gitu selama pandemi ini, yang tadinya kita bisa keluar rumah kapanpun jadi nggak bisa karena pandemi. Perbedaan pasti ada ya. Dari yang kita harusnya bisa keluar rumah gitu, kayak bertemu sama orang, kita bisa menghirup udara segar di luar gitu kan. Pasti beda banget ketika kita ada di rumah gitu. Jadi yang ketemu orangnya itu lagi, yang ketemu aktivitasnya adalah itu lagi, pasti berbeda. Tapi kita kan harus tetap positif ya. Jadi mungkin perbedaannya kalau dilihat dari sisi yang positif gitu. Jadi kita lebih mempunyai banyak waktu untuk meluangkan untuk diri kita sendiri gitu istilahnya. Kayak bisa ke hobi kita. Jadi kita punya banyak waktu di sana. Saya penasaran nih, sejak kapan sih Sisi nggak keluar rumah? Kalau sejak kapan pastinya itu kayak harinya kapan, tanggalnya kapan, saya juga udah lupa ya, mungkin karena memang udah terlalu lama gitu. Tapi yang saya ingat sejak PSBB ini dimulai di Jakarta khususnya, saya udah meminimalisir untuk keluar. Terus kesibukannya apa aja selama di rumah? Kan biasanya kita aktivitas di luar rumah kan, terus di rumah jadi bingung nggak sih gitu mau ngapain? Kesibukan siapa aja sih? Kalau kesibukan yang pasti kita kuliah tetap jalan ya. Cuma kan bedanya kita sekarang PJJ gitu. Terus yang kedua mungkin organisasi juga tetap jalan, proker juga tetap jalan gitu. Jadi mungkin itu aja kita kuliah dan organisasi. Pernah nggak sih ngerasa kayak bosan gitu, kayak cuma di rumah aja? Kalau bosan pasti ya, karena yang dari awal saya bilang juga yang ketemu itu lagi, apalagi kan tugas mungkin rasanya tuh lebih berat ya sih pas kita PSBB ini, pas kita pandemi ini. Jadi mungkin ya kalau bosan ya pasti, karena ketemunya itu lagi. Iya sih, karena saya juga ngerasain semenjak PSBB itu kan tugas jadi lebih banyak ya dibandingkan dengan kuliah sebelum PSBB ini ya kan, kayak kita juga lebih disibukin sama tugas-tugas itu. Terus pernah nggak sih kayak ngerasa capek gitu pas tugas-tugas lagi banyak, kayak jenuh, kayak harus berhadapan sama tugas lagi setiap harinya gitu? Kalau capek pasti pernah, dan mungkin sering ya kalau saya sendiri gitu. Karena apa ya, bedanya tuh kerasa banget antara aktivitas di luar dan di rumah. Untuk tugas sendiri mungkin lebih ngerasa kesulitan aja, karena kan semakin sedikit gitu yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya sendiri gitu. Kalau di luar rumah atau di kampus itu kita bisa berdiskusi sama orang, kita bisa diskusi sama cutting juga kan tentang tugas itu. Jadi mungkin di sana gitu. Terus gimana sih cara Sisi buat supaya
supaya tetap ngejaga biar tetap positif gitu selama pandemi ini. Terus cara ngatasin biar kita juga nggak biar capek kita juga hilang gitu, lebih ke positif. Itu gimana sih caranya? Mungkin lebih ke kalau misalnya untuk tugas sendiri ya, untuk tugas sendiri itu cari cara penyelesaian lain gitu, kayak dari YouTube kan juga banyak. Terus kalau misalnya benar-benar ngerasa capek juga mungkin lebih berhenti dulu ya, istirahat dulu gitu, istirahatin badan dan juga pikiran, dan saya rasa itu memang perlu. Terus juga kalau misalnya lagi capek banget, saya juga menempatkan olahraga, jadi mungkin bisa. Wah iya bener banget, karena kan dengan olahraga bisa ngejaga imun kita juga kan, biar tetap kuat gitu, jadinya virus-virus yang nggak gampang masuk ke tubuh kita. Itu Sisi itu rutin nggak sih olahraganya selama pandemi ini? Kalau rutin ya rutin, dan memang harus dirutinkan gitu ya. Jadi kan selain bisa mengatasi capek saya tadi gitu, istirahat dulu gitu. Jadi kan fisik kita juga apa ya, di sisi lain juga bisa terjaga gitu ya. Dari yang kayak tadi dibilang juga kayak bisa meningkatkan imun kita supaya lebih baik. Adrenalin kita kan juga bisa meningkat. Terus selain olahraga, apa lagi sih kegiatan Sisi? Kalau mungkin kegiatan itu udah ya, tapi bagaimana selain dari olahraga itu bisa dengan berjemur gitu. Jadi kan bisa apa ya, ada aktivitas lain lah selain tugas gitu kan. Dari berjemur pagi juga kayak lebih seger aja sih rasanya kalau di situ. Terus juga karena memang harus di rumah ya, kita bisa menjaga kesehatan juga dari rumah gitu, kayak yang basic mungkin cuci tangannya minimal 20 detik ya gitu. Terus juga apa ya, kayak lebih menjaga diri buat lebih bersih aja sih, soalnya kan virus itu masuk dari tangan gitu ya, tangan, terus juga apa, dari wajah gitu. Jadi mungkin bisa juga yang tadi saya bilang juga, kalau bisa saya sebisa mungkin itu meminimalisir untuk keluar rumah dan bercengkrama sama orang. Oh, terus jangan lupa juga pakai masker ya kalau misalnya kita keluar rumah, itu penting banget. Terus bawa hand sanitizer juga, dan harus jaga jarak, apalagi sama orang asing gitu yang nggak kita kenal. Jadi terima kasih buat Sisi buat pesan-pesannya, semoga selalu bermanfaat, dan juga terima kasih karena udah meluangin waktunya hari ini supaya kita bisa interview, dan semoga tetap sehat dan juga stay safe, dan buat teman-teman di rumah juga semoga tetap sehat. Sekian interview hari ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang disengaja atau tidak. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Aldrik, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Salsa gimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih karena udah meluangkan waktunya buat interview malam ini. Oke, sama-sama. Jadi interview kita kali ini itu temanya adalah tantangan milenial agar tetap produktif selama mengikuti PJJ. Oke. Seperti yang kita tahu kan, kalau corona di Indonesia itu semakin meningkat kasusnya. Makanya kita dihadapkan dengan PSBB, dan otomatis juga harus PJJ gitu kan. Karena kita juga diharuskan buat tetap di rumah aja selama corona ini. Nah, Bang Aldri kan bagian dari kaum milenial pastinya kan. Iya, betul. Saya pengen tahu gitu perubahan-perubahan yang Bang Aldri rasakan dari yang awalnya kita kuliah tatap muka, kita berinteraksi secara langsung dengan dosen, dengan teman-teman, lalu dihadapkan dengan keadaan yang mengharuskan
agar kita PJJ gitu, jadi nggak bisa ketemu langsung. Gimana sih perubahan yang Bang Aldrik alami sampai sekarang? Oke, kalau untuk perubahan yang saya alami itu bisa dibilang lumayan banyak ya dari segi psikologis maupun juga fisik gitu ya. Karena biasanya kan saya ini fisiknya kan selalu ke kuliah gitu kan, ngelakuin sesuatu hal yang produktif seperti kayak kuliah, olahraga, atau kegiatan-kegiatan yang di luar. Atau mungkin kayak pikirannya tuh main gitu kan, jalan-jalan, refreshing, traveling gitu kan. Tapi karena di masa pandemi ini yang mengharuskan kita tetap di rumah aja, otomatis dampaknya besar banget sih buat saya sendiri gitu. Jadi harus di rumah juga, terus juga nggak bisa banyak-banyak jalan-jalan, cuman terbatas doang. Kalau ada keperluan yang mendadak gitu sih paling. Gitu. Iya. Terus kalau untuk PJJ sendiri, Bang Aldrik ngerasa banget nggak sih perbedaannya gitu dari kan kuliah tatap muka itu langsung sama dosennya gitu kan, kita langsung interaksi sama dosen. Terus kalau misalnya kita PJJ kan di rumah, itu Bang Aldrik ngerasa berubah banget nggak sih kayak gimana ya? Kayak misalnya Bang Aldrik jadi lebih ngerasa susah gitu untuk memahami pelajaran atau sama aja atau Oke, kalau dari segi pelajaran gitu ya, dari yang tadinya kita harus kuliahnya offline gitu, ngelakuin sesuatu, belajar langsung ketemu dengan dosen, mungkin juga ada praktek-prakteknya karena kita D3 juga. Itu sebenarnya ngerasain banget sih, apalagi saya ini kan udah semester 5 yang harusnya sebenarnya udah harus magang, harusnya ada table manner, professional image, gitu kan. Nah, karena pandemi ini kan otomatis semua kegiatan-kegiatan yang harusnya dilaksanakan secara offline itu jadinya jadi tertunda ya. Banyak yang juga kegiatan kayak BEM itu jadi online, otomatis kayak efektif sih, mungkin efektif dengan berbagai hal gitu ya, tapi esensinya itu mungkin tidak seperti kegiatan berlangsung secara offline gitu. Otomatis kan juga kita jadinya juga nangkepnya beda. Terus juga nggak semuanya orang-orang itu bisa paham gitu ya. Interaksi online itu kan kadang banyak noise-nya gitu kan. Entah medianya susah, kuota kita juga terbatas gitu. Apalagi orang-orang yang cuma bisa ngerti kalau diajarin langsung gitu sama dosennya gitu, secara offline gitu. Terus saya mau nanya lagi, untuk Bang Aldrik sendiri itu, Bang Aldrik lebih menyukai kuliah tatap muka atau dengan PJJ gitu? Dan kelebihan kekurangannya apa sih? Sebenarnya kalau dua-duanya sih ada kelebihan atau kekurangannya ya. Kalau kelebihan dari PJJ-nya itu sendiri kan kita jadi mungkin waktu kuliah itu bisa diatur kapan aja sesuka kita gitu kan. Termasuk pasti ada kesepakatan dengan dosennya gitu juga. Tapi otomatis karena kita kuliah cuma di rumah dan modal kuota atau wifi, jadi mungkin kuliahnya itu jauh lebih mudah. Tapi mungkin kelemahannya, satu kalau dari saya sendiri, pelajaran yang ilmu juga yang dikasih kadang suka miss gitu. Entah sayanya juga kurang ngerti karena putus-putus, atau mungkin pembahasannya yang kurang detail, karena biasanya yang detail-detail itu kan kita langsung offline gitu. Nah, kalau buat offline sendiri pasti banyak banget gitu ya kelebihannya, bisa langsung ketemu dengan dosen, tatap muka, kita ngomong face-to-face gitu kan. Terus juga kita bisa langsung minta contohnya, ataupun langsung praktek langsung gitu. Terus menurut info yang saya tahu, Bang Adri kan punya usaha tempat kopi ya. Dan kayaknya juga sekarang udah terkenal banget. Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sih cara Bang Aldrik buat memanage waktu gitu antara PJJ sama kegiatan Bang Aldrik? Contohnya kayak buat ngejalanin tempat kopinya ini biar sama-sama seimbang, biar sama-sama maju gitu loh. Biar tetap produktif juga selama PJJ. Karena emang toko kopinya ini juga sempat dirancang dan emang sudah
walaupun belum settle waktu itu, sempat sebelum PJJ juga pas bulan Januari. Jadi untuk menatanya itu pas PJJ sulit-sulit enggak sebenarnya ya, karena kan kita kena dampaknya karena pas PJJ itu nggak bisa buka toko gitu kan. Cuman karena pada dasarnya yang kita berempat ini yang mempunyai toko kopi ini juga anak-anak kuliah, jadi otomatis kewajiban pertama yang kita harus penuhi itu kan kuliah gitu. Nah, jadi segimana caranya waktu kuliah itu jangan sampai diganggu gitu. Jadi kalau emang ada yang harus kuliah, mungkin dari 3 orang ini bisa gitu. Terus juga lebih ke prioritas gitu sih kalau menurut saya. Soalnya kan kalau kitanya juga udah cinta dengan apa yang kita lakukan gitu ya, semangat juga, pasti jalannya juga ada. Yang penting gak usah buru-buru gitu. Semuanya bisa diselesain pelan-pelan, kayak mungkin bukanya jadi lebih sore, atau mungkin kita juga aktif di online, sosial media gitu kan, kita promoin juga buat kopi literan segala macam, supaya kuliah dan bisnisnya juga tetap jalan gitu, tanpa mengganggu satu sama lain gitu. Oh, gitu ya. Jadi biar sama-sama tetap berjalan ya, Bang. Iya, yang penting keselarasan aja deh pokoknya. Oh iya. Semangat terus deh pokoknya. Kayaknya cukup sampai sini dulu aja interview kita hari ini. Makasih ya Bang buat waktunya. Oke, terima kasih. Semoga Sasa. selalu sehat dan stay safe. Amin. Sasa juga semoga. Ya, amin. Semoga tempat kopinya juga makin maju. Amin. Ya udah. Oke deh. Ya udah. Saya akhirin dulu ya. Makasih Bang Adrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.